Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Madam berharap kalian semua tetap sehat di rumah saja dan tetap semangat belajarnya sekalipun harus belajar dari rumah. Nah, hari ini hari kedua untuk materi deposisi toleransi. Yang kemarin hari Senin kalian sudah mendengarkan apa yang dimaksudkan dengan toleransi. Nah, hari ini Madam akan sampaikan kelanjutannya, yaitu tentang kasih. K-A-S-I-H. Kata kasih dalam bahasa Ibrani itu aheb. Amat luas pemakaiannya dan merupakan kata umum dengan beragam makna sesuai dengan kadarnya. Kata kasih dalam Perjanjian Lama, apakah yang insani atau yang ilahi, adalah ungkapan yang paling dalam dari kepribadian, sekaligus hubungan pribadi yang akrab dan dekat. Kata kasih pula dalam bahasa Yunani, agape. Kata ini jarang dipakai dalam bahasa Yunani klasik khususnya. Dalam pemunculannya yang begitu sedikit atau jarang, kata ini berarti kasih yang paling tinggi dan mulia, yang terlihat suatu nilai tak terbalas pada objek kasihnya. 95% kata ini digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada Allah, dan juga kasih manusia kepada sesamanya. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kasih kita terhadap Allah. Mengasihi Allah dengan totalitas diri manusia. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 15. Adalah tuntutan Allah. Ini harus diartikan bukan hanya taat melaksanakan hukum Allah yang tidak bersifat pribadi, tetapi lebih daripada itu, yakni membangun hubungan yang sifatnya pemujaan pribadi terhadap Allah, yang diciptakan dan didukung oleh karya Allah dalam hati manusia. Itu dalam Ulangan pasal 30 ayat 6. Kasih ini berupa pengalaman penuh kegembiraan dalam persekutuan dengan Allah. Itu terdapat dalam Yeremia pasal 2 ayat 2 dan Mazmur 18 ayat 1 dan pasal 116 ayat 1 terungkap dalam ketaatan sehari-hari melakukan perintah-perintahnya. Nah, Ulangan pasal 10 ayat 12, mengasihi, beribadah kepadanya. Yosua pasal 22 ayat 5, mengasihi Allah, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ketaatan ini lebih berdasarkan hakikat kasih kepada Allah ketimbang perasaan. Allah sendirilah yang akan menjadi hakim untuk menilai kesungguhan kasih kita. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 13 ayat 3. Yang kedua, kasih terhadap sesama manusia. Kasih ditetapkan oleh Allah untuk jalinan hubungan yang normal dan ideal itu antara manusia, ya. Justru mengasihi dituntut oleh hukum Allah, Imamat pasal 19 ayat 18.
larangan yang jiwanya senada, yaitu jangan membenci seseorang berkaitan dengan hati manusia. Itu Imamat pasal 19 ayat 17. Dan menunjukkan jelas kedalaman bobotnya yang melebihi hubungan berdasarkan hukum. Tidak pernah ada perintah untuk mengasihi musuh walaupun ia harus ditolong. Itu terdapat dalam Keluaran pasal 23 ayat 4. Bahkan sekalipun motivasinya mementingkan diri sendiri. Amsal pasal 25 ayat 21. Nah, demikian materi devosi kita pada hari kedua ini ya, tentang kasih, dan nanti kalian akan lanjutkan kembali pada hari Rabu. Terima kasih buat perhatiannya. God bless you all.